Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang materinya uji hipotesis. Yang anggotanya itu terdiri dari yang pertama itu Husnul Hatimah, Irma Auliani, Putri Magfira, Amalia Putri, Afra Intan Jamaluddin, dan Nurul Azmi. Untuk pemateri pertama yaitu Afra Intan Jamaluddin. Untuk saudari Afra dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian pengujian hipotesis, di mana apa itu hipotesis? Nah, hipotesis sendiri berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua kata, yaitu hypo dan tesis. Hypo berarti lemah atau kurang atau di bawah, dan tesis berarti teori, proposisi, atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Sehingga hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Kemudian kita masuk pada pembahasan kegunaan pengujian hipotesis, di mana fungsi atau kegunaan pengujian hipotesis ini memiliki 4, yaitu pertama, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang, di mana untuk dapat sampai pada pengetahuan yang dapat dipercaya mengenai masalah pendidikan, peneliti harus melangkah lebih jauh daripada sekadar mengumpulkan fakta yang diserahkan untuk mencari generalisasi dan antar hubungan yang ada di antara fakta-fakta tersebut. Kemudian yang kedua, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian, di mana pernyataan ini tidak dapat diuji secara langsung karena penelitian memang dimulai dengan suatu pernyataan, akan tetapi hanya hubungan antar variabel yang akan dapat diuji. Kemudian yang ketiga, hipotesis memberikan arah kepada peneliti, di mana hipotesis sendiri merupakan tujuan khusus. Dengan demikian, hipotesis juga menentukan sifat-sifat data yang diperlukan untuk menguji pernyataan tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan, di mana akan sangat memudahkan peneliti jika mengambil setiap hipotesis secara terpisah dan menyatakan kesimpulan relevan dengan hipotesis tersebut. Kemudian kita lanjut pada konsep hipotesis. Hipotesis sendiri, hipotesis penelitian ini adalah hipotesis kerja atau disebut dengan hipotesis alternatif HA atau H1, yaitu hipotesis yang dirumuskan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya dengan relevan, hubungannya atau disebut dengan relevan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. Hipotesis alternatif atau disebut dengan HA dirumuskan dengan kalimat positif. Hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya hubungan pengaruh atau perbedaan antar parameter dan statistik. Kita bisa lihat pada gambar berikut, di mana hipotesis nol atau H0 harus menyatakan dengan pasti nilai parameternya, di mana H0 ini kita tulis dalam bentuk persamaan, dan sedangkan nilai hipotesis alternatif atau HA dapat memiliki beberapa kemungkinan, di mana H1 kita tulis dalam bentuk pertidaksamaan, di mana kita bisa simbolkan dengan kurang lebih kecil, lebih besar, dan tidak sama dengan. Itulah dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah penyampaian materi yang disampaikan oleh saudari Afra Intan Jamaluddin. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, pemateri kedua yaitu Husnul Hatimah. Kepada saudari Husnul dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis rata-rata satu kelompok. Nah, sebelum itu kita pahami itu uji hipotesis rata-rata satu kelompok adalah uji hipotesis yang
telah diketahui arahnya, apakah itu arah kanan atau arah kiri. Nah, di sini yang pertama-tama yang saya akan jelaskan yaitu uji hipotesis arah kanan. Nah, uji hipotesis arah kanan itu apabila ada rumusan hipotesis yang diberikan pasangan H0 atau H1 yang dinyatakan dengan bunyi kalimat lebih besar, paling sedikit, atau minimum. Nah, sedangkan uji hipotesis arah kiri yaitu apabila ada rumusan hipotesis pasangan H0 per H1 yang dinyatakan dengan bunyi kalimat lebih paling besar maksimum. Nah, uji hipotesis arah kanan saya akan memberikan contoh untuk lebih memahaminya. Di sini saya memberikan H1 yaitu hasil panen semangka itu sama dengan pupuk organik lebih besar atau lebih baik dari pupuk kimia. Nah, H0-nya itu sama dengan hasil panen semangka dengan pupuk organik itu sama dengan pupuk kimia. Nah, perbedaan antara H1 dan H0 di sini yaitu terdapat pada arah tanda simbol-simbol yang digunakan, di mana H1 itu menggunakan tanda lebih besar sesuai dengan pernyataan yang telah saya bacakan tadi, sedangkan H0 ya menggunakan tanda persamaan atau sama dengan. Nah, untuk lebih memahaminya di sini saya ada gambar. Nah, di sini ada uji hipotesis sisi kiri dan ada uji hipotesis sisi kanan. Nah, uji hipotesis sisi kanan kiri itu daerah penolakan H0-nya itu berada di sisi kiri. Kalau di sisi kiri berarti X-nya itu berada di X negatif. Nah, daerah penerimaannya itu berada di sisi kanan. Sedangkan uji hipotesis sisi kanan itu daerah penolakannya itu berada di sisi kanan dan daerah penerimaan H0-nya itu berada di sisi kiri. Jika hasil uji hipotesis statistiknya berada di daerah arsiran, maka bisa kita langsung temukan atau langsung kita dapatkan jawaban menggunakan gambar-gambar yang telah disajikan seperti gambar ini. Oke, itulah pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah penyampaian materi yang disampaikan oleh Saudari Husnul Hatimah. Selanjutnya adalah pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Putri Makfirah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengujian hipotesis. Nah, langkah pertama itu yaitu formulasi hipotesis. H0, mu sama dengan mu0. H1, mu lebih besar mu0. H0, mu sama dengan mu0. H1, mu lebih kecil dari mu0. H0, mu sama dengan mu0. H1, mu tidak sama dengan mu0. Nah, yang kedua itu penentuan nilai A atau taraf nyata dari nilai Z tabel ZA. Terus yang ketiga, kriteria pengujian. Yang pertama itu untuk H0, mu sama dengan mu0 dan H1, mu lebih besar mu0. H0 ini diterima apabila Z0 ini lebih besar atau sama dengan Z alfa. Terus H0 ini ditolak jika apabila Z0 ini lebih besar dari Z alfa. Yang kedua untuk H0, mu sama dengan mu0 dan H1, mu lebih kecil mu0. Nah, H0 ini diterima apabila jika Z0 itu lebih besar atau sama dengan min Z alfa, dan H0 ini ditolak apabila jika Z0 itu lebih kecil dari min Z alfa. Nah, yang ketiga itu untuk H0, mu sama dengan mu0 dan H1, mu tidak sama dengan mu0. Nah, H0 diterima jika apabila jika min Z alfa per 2 lebih kecil atau sama dengan Z0 lebih kecil atau sama dengan Z alfa per 2. Nah, terus H0 ini ditolak jika Z0 lebih besar Z alfa per 2 atau Z0 lebih kecil dari min Z alfa per 2. Terus yang keempat itu
uji statistik, di mana uji statistik ini terbagi menjadi dua, yaitu ada uji statistik untuk sampel besar dan ada juga uji statistik untuk sampel kecil. Nah, yang pertama itu uji statistik untuk sampel besar, N lebih besar 30, menggunakan uji Z. Yang pertama itu jika simpangan bakunya diketahui, maka rumusnya Z0 sama dengan X bar dikurang mu0 per simpangan baku X bar sama dengan X bar dikurang mu0 per simpangan baku per akar N. Di mana X bar itu merupakan rata-rata di lapangan, sedangkan mu itu rata-rata yang diduga atau hipotesisnya. Terus jika simpangan bakunya itu tidak diketahui, maka Z0 sama dengan X bar dikurang mu0 per X bar sama dengan X bar dikurang mu0 per S per akar N. Nah, yang kelima itu penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini untuk sampel kecil, N lebih kecil 30 menggunakan uji T. Terus simpangan baku populasi diketahui, rumusnya itu T0 sama dengan X bar dikurang mu0 per simpangan baku X bar sama dengan X bar dikurang mu0 per simpangan baku per akar N. Terus untuk simpangan baku populasi yang tidak diketahui, T0 sama dengan X bar dikurang mu0 per S X bar sama dengan X bar dikurang mu0 per S per akar N. Yang kelima itu penarikan kesimpulan. Nah, itulah pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah materi yang disampaikan oleh Ibu kita. Kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu untuk pembahasan soal, contoh soal yang akan saya jelaskan, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Untuk contoh soalnya yaitu suatu pabrik susu merek Good Meal melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih suatu kaleng susu bubuk diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih kaleng sama dengan 125 gram dari sampel 50 kaleng yang diteliti. Diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Uji dengan taraf nyata 5%. Untuk penyelesaiannya diketahui kan tadi N. N itu titik sampel. Titik sampelnya itu ada 50 kaleng. Terus X bar. X bar itu rata-rata yaitu 375. Terus selanjutnya itu simpangan baku. Simpangan bakunya itu tadi 125 dan mu0 itu sama dengan 400. Untuk bagian A-nya kita cari dulu formulasi hipotesisnya, yaitu H0 mu sama dengan 400. H1 mu lebih kecil dari 400. Untuk bagian B yaitu taraf nyata dan nilai tabelnya. Diketahui alfa sama dengan 500% atau 5/100 sama dengan 0,05. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari Z 0,05. Namun sebelum itu kita harus melakukan penjumlahan di mana 0,5 dikurang dengan ini tadi nilai alfa yaitu 0,05
sama dengan 0,45. Jadi diketahui bahwasannya nilai Z 0,05 itu sama dengan min 1,64. Kenapa bisa didapat nilai min 1,64 itu kita lihat ada tabel khususnya yang bisa dilihat dari tadi nilainya 0,45. Itu bisa didapat 1,64. Kenapa bisa min? Karena pengujiannya berada di sisi kiri. Selanjutnya kita lihat kriteria pengujiannya. Untuk bagian yang di RC itu bagian kiri, daerah penolakan. Terus untuk sebelah kanannya itu adalah daerah penerimaan, daerah yang tidak di RC. H0 diterima jika Z0 lebih besar atau sama dengan 1,64. Dan H0 ditolak jika Z0 lebih kecil min 1,64. Ya, selanjutnya yaitu uji statistik. Ya, kita masukkan semua tadi yang diketahui ke dalam rumus. Rumusnya itu Z0 sama dengan X bar dikurang mu 0 per simpangan baku per akar N. Nilai X bar-nya tadi kan 375 dan mu 0 itu 400. Jadi 375 dikurang 400 per nilai simpangan baku yaitu 125. Nilai untuk N-nya itu akar N sama dengan 50. 50 kita jumlahkan semuanya, didapat nilainya itu min 1,41. Untuk bagian E itu kesimpulan. Karena Z0 sama dengan min 1,41 lebih besar atau sama dengan min Z0,05 sama dengan min 1,64, maka H0 diterima. Jadi bersih rata-rata susu kaleng bubuk merek Good Milk per kaleng yang dipasarkan sama dengan 400 gram. Itulah contoh soal yang bisa saya paparkan. Selanjutnya pemateri ke-5 akan disampaikan oleh Saudari Nur Azmi. Dipersilakan. Baik, selanjutnya uji hipotesis rata-rata dua kelompok. Untuk pengujian hipotesis beda dua rata-rata dengan sampel besar, N lebih besar 30, uji statistiknya menggunakan distribusi Z. Produser pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut. Pertama A, formula hipotesis. H0 mu sama dengan mu 0, H1 mu lebih besar mu 0. H0 mu sama dengan mu 0, H1 mu lebih kecil mu 0. H0 mu sama dengan mu 0, H1 mu tidak sama dengan mu 0. B. Penentuan nilai A, nilai alfa atau taraf nyata, dan nilai Z tabel atau Z alfa. Selanjutnya, mengambil nilai alfa sesuai soal, kemudian nilai Z alfa atau Z alfa per 2 ditentukan dari tabel. A. Kriteria pengujian. Untuk H0 mu 1 sama dengan mu 2 dan H1 mu 1 lebih besar mu 2, 1. Pertama, H0 diterima jika Z0-nya lebih kecil sama dengan Z alfa. 2. H0-nya ditolak jika Z0 lebih besar Z alfa. Untuk H0 mu 1 sama dengan mu 2 dan H1 mu 1 lebih kecil mu 2. Pertama, H0 diterima jika Z0-nya lebih besar sama dengan min Z alfa. 2. H0-nya ditolak jika Z0-nya lebih kecil min Z alfa. Yang ketiga, untuk H0 mu 1 sama dengan mu 2 dan H1 mu 1 tidak sama dengan mu 2. Yang pertama itu H0 diterima jika min Z alfa per 2 lebih besar sama dengan Z0 lebih besar sama dengan Z alfa per 2. Yang kedua, H0 ditolak jika Z0-nya lebih besar Z alfa per 2 atau Z0-nya lebih kecil min Z alfa per 2. Uji statistik. Untuk sampel N lebih besar 30, simpangan baku populasinya diketahui.
Z0 sama dengan X1 bar dikurang X2 bar per simpangan baku X1 bar dikurang X2 bar dengan simpangan baku X1 bar dikurang X2 bar sama dengan akar simpangan baku 1 pangkat 2 ditambah simpangan baku 2 pangkat 2 per tadi simpangan baku 1 pangkat 2 per N1 ditambah simpangan baku 2 pangkat 2 per N2. Untuk sampel N lebih besar dari 30, simpangan baku populasi. Sama aja tadi yang pertama. Bedain sini pakai SI. S1 pangkat 2. Oke. Untuk N lebih kecil 30. Untuk pengamatan tidak berpasangan. Rumusnya itu T0 sama dengan X1 bar dikurang X2 bar per akar N1 kurang 1 S pangkat 2 1 ditambah N2 kurang 1 S2 pangkat 2 per N1 ditambah N2 dikurang 2 dikali 1 per N1 tambah 1 per N2. Untuk pengamatan berpasangan rumusnya itu T0 sama dengan D bar per D per pangkat akar N. Keterangannya, D itu sama dengan rata-rata dari nilai D. SD-nya itu simpangan baku dari nilai. DN-nya itu banyaknya pasangan, sedangkan DB-nya itu N kurang 1. Jadi kesimpulannya adalah, jika H0 diterima, maka H1-nya ditolak. Jika H0-nya ditolak, maka H1-nya diterima. Sekian dari saya. Baik, itulah penyampaian materi dari Saudari Nur Azmi. Selanjutnya adalah pemateri terakhir, yaitu Saudari Amalia Putri dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh terkait dari uji hipotesis rata-rata dua kelompok. Adapun soalnya yaitu, seseorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan B sama dengan alternatif A lebih besar daripada B. Untuk itu, diambil sampel di kedua daerah, masing-masing 100 dan 70 dengan rata-rata dan simpangan baku 38 dan 9 jam per minggu, serta 35 dan 7 jam per minggu. Ujilah pendapat tersebut dengan taraf nyata 5%. Untuk varian simpangan baku kedua populasi sama besar. Adapun penyelesaiannya yaitu diketahui bahwa dari soal tadi sampel pertama bernilai 100, kemudian sampel kedua sehingga N2 sama dengan 70. Adapun simpangan baku untuk sampel pertama 38, rata-rata sampel pertama X1 sama dengan 38 dan simpangan bakunya itu 9. Untuk rata-rata dari sampel kedua yaitu 35 dan simpangan baku untuk sampel kedua yaitu 7. Sehingga diketahui bahwa formulasi hipotesisnya bahwa H0 itu rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan B sama. Jadi μ1 sama dengan μ2. Untuk H1 rata-rata jam kerja buruh di daerah A lebih besar dari B. Sehingga H1 itu μ1 lebih besar dari μ2. Kemudian taraf nyata dan nilai tabelnya diketahui dari soal. Taraf nyatanya itu 5% sehingga 0,05. Pada tabel distribusi Z diketahui bahwa Z 0,05 itu sama dengan 1,64. Dari penjelasan di sini dapat kita lihat bahwa pengujian ini satu arah karena μ1 lebih besar dari μ2. Selanjutnya, kriteria pengujian dapat dilihat dari gambar bahwa dia pengujiannya sisi kanan sehingga pada titik 1,64 di daerah kanan yang diarsir merupakan daerah penolakan. Kemudian di sisi kiri daerah penerimaan. Jadi H0 diterima jika Z0-nya lebih kecil sama dengan 1,64. Kemudian H0-nya ditolak jika Z0 lebih besar dari 1,64.
Kemudian kita uji statistika, di mana ini adalah merupakan sampel besar, sehingga rumusnya, mengapa sampel besar? Karena jumlah N-nya itu melebihi dari 30. Sehingga rumusnya itu Z0 sama dengan X1 dikurang X2 per S dari X1 kurang X2. Kita cari dulu nilai S-nya supaya mempermudah. Jadi cara mencarinya itu S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2. Jadi sama dengan akar dari 9 pangkat 2 per 100 ditambah 7 pangkat 2 per 70 itu sama dengan 1,23. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus Z0 sama dengan X1 dikurang X2 per S Z1 dikurang X2. Jadi 38 kurang 35 per 1,23 yaitu sama dengan 2,44. Karena Z0 sama dengan 2,44 ini lebih besar dari Z0,05 yaitu sama dengan 1,64, maka H0-nya ditolak. Jadi dapat kita simpulkan rata-rata jam kerja buruh di daerah A dan daerah B adalah tidak sama. Rata-rata jam kerja buruh di daerah A lebih besar dari daerah B. Saya kembalikan kepada moderator. Materi terakhir yang disampaikan oleh saudari Amelia Putri, kami ucapkan terima kasih. Itulah sekian dari penyampaian materi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.